Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Teknik Mesin, saya Raffi. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar membuat poros mandril dengan menggunakan CNC turning. Namun sebelum itu, mari kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita tanyakan kepada Pak Halimi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran dalam pembuatan poros mandril dengan CNC turning, yaitu yang pertama, dapat menerapkan pemrograman manual CNC turning. Yang kedua, dapat mengevaluasi pemrograman CNC turning dengan CAM. Yang ketiga, dapat mengoperasikan mesin CNC turning. Oke, terima kasih Pak. Setelah kita mengetahui dari tujuan pembelajaran kita, mari kita langsung masuk ke sesi pembelajarannya. Let's go! Yang pertama, kita akan mempelajari pemrograman CNC turning secara manual. Pemrograman dasar CNC turning G-code dan M-code. Apa itu G-code dan M-code? Bahasa universal mesin CNC. Mesin CNC bekerja berdasarkan serangkaian instruksi yang disebut program part. G-code, kode yang mengontrol pergerakan pahat dan geometri pemotongan. G-code, kunci pada CNC turning. G-code mendefinisikan jenis gerakan dan parameter pemotongan. Kode G00 misalnya, yang berfungsi rapid reverse atau gerak cepat, atau dikenal dengan pergerakan tanpa penyayatan. G90 atau G91, sistem koordinat absolut atau incremental. Penentuan cara mesin membaca koordinat dari 0 benda kerja atau dari posisi pahat terakhir. M-code, kode yang mengontrol fungsi sekunder atau operasional mesin. M-code mengendalikan fungsi vital mesin di luar pergerakan sumbu. M03, spindle on, searah jarum jam atau CW digunakan untuk proses puput normal. Untuk M-code selanjutnya ada di tabel. Contoh kode dasar program CNC turning: N100, G00, G54, X50,0, Z10,0, yang berarti pindah cepat ke posisi X50, Z10. N110, G01, Z-10,0, F0,2, yang berarti memotong lurus Z sama dengan min 10 dengan kecepatan umpan 0,2 mm per rev. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari pemrograman CNC secara manual, kita lanjutkan dengan pemrograman CNC menggunakan teknologi CAM. Yuk! Selanjutnya kita akan menggunakan master CAM sebagai proses CAM pada CNC turning. Kita buka software master CAM 2025 dengan double klik pada desktop. Kita tunggu sampai dengan terbuka. Kemudian kita pilih plane, kita pilih plus D plus Z. Kita klik ikon sama dengan auto set. Kita bisa menyembunyikan genomon agar dapat memilih titik nol dengan mudah. Kemudian kita pilih wireframe, kita pilih polyline. Sesuai dengan gambar kerja, maka kita buat diameter ulir M14 kali 2 adalah 13,8 mm. Kita ketik D13,8 enter, kemudian Z-27 enter, D12 dan Z-30 enter.
D24 dan Z min 45. Kemudian Z min 55, lalu OK. Kemudian pilih chamfer. Untuk di bagian depan ada chamfer 2 kali 45 derajat. OK. Kemudian selanjutnya kita pilih mesin, light, pilih default. Kita pilih file. Ini adalah jenis mesin yang digunakan. Pilih tab tool setting. Bagian ini kita bisa menentukan dasar dari parameter pemesinan dan jenis bahan yang digunakan. Pilih tab stock setup. Isi OD atau outside diameter 25,4 sesuai dengan bahan dari benda kerja. Isi length 100. Pilih use margin, right margin kita isi 1, kemudian OK. Kemudian kita tentukan letak pencekaman. Cak Joe, properties, parameter, pilih letak pencekaman dengan klik select Z only dan klik pada posisi Z, kemudian OK. Selanjutnya, kemudian kita facing atau bobot muka. Kita pilih face, kemudian kita pilih tool sesuai yang akan kita gunakan. Kita pilih sudut 35 derajat. Nah, ini adalah tool yang kita gunakan, tool number 1. Kemudian fit rate 0,1, isi spindle speed. Kita bisa isi maksimal spindle speed. Kemudian coolant di on kan, kemudian OK. Nah, kemudian proses selanjutnya roughing. Kita masih menggunakan tool nomor 1, kemudian fit rate nya 0,2 dan isi plung rate nya 0,1. Spindle speed kita isi 700 rpm. Kemudian kita pilih depth of cut 1 mm. Kemudian lead in kita isi automatic. Kemudian lead out kita pilih automatic juga. Kemudian plung parameter pilih yang kedua, stock recognition kita pilih. Kemudian pada proses finishing kita gunakan fit rate 0,1 mm per putaran, spindle speed 900 rpm, lead in automatic, lead out automatic, dan plung parameter kita pilih yang kedua. Oke, setelah finishing selanjutnya adalah proses pembuatan ulir. Kita pilih thread, pilih pahat, isi tool nomor 3. Jadi kita pakai pahat nomor 3. Fit rate kita pilih mm per rev. Spindle speed-nya kita gunakan 400 rpm. Thread shape parameter kita isi lead 2 mm. Major diameter kita isi 13,8. Pilih komputer from formula, kemudian minor diameter terisi otomatis, klik end position, kemudian klik akhir dari Z ulir, pilih thread cut parameter, pilih NC code format dengan box, isi number of cut nya 5, number of spring cut 5, kemudian OK. Untuk mendapatkan G-code kita pilih post processor, kemudian edit G-code dan hilangkan P0. Kita lanjut ke pengoperasian mesin CNC turning. Untuk pembuatan poros mandril dengan
pemrograman CNC turning akan kita mulai. Maka kita hidupkan mesin CNC. Kita tunggu sampai selesai booting. Oke, setelah mesin menyala, kemudian rilis tombol emergency switch, kemudian alarm berbunyi, kemudian kita reset, tekan tombol reset, kemudian kita mulai untuk OMI atau referensi point dengan Z-min dan X-min. Kita tunggu sampai selesai referensi point. Kemudian kita coba untuk menggunakan MPG. Dengan controller kita coba untuk Z-min dan X-min. Kemudian kita pasang benda kerja dicekam. Kita coba untuk memasukkan kode koordinat untuk setting tool benda kerja. Kita coba untuk setting tool. Kemudian setelah selesai setting tool, kita masukkan program dengan data traveler atau flash disk dari program di mastercam tadi yang sudah kita convert ke pemrograman dan kita masukkan ke mesin CNC. Kita bisa mulai start dengan otomatis, maka program berjalan dan pengoperasian mesin CNC dimulai. Kita tunggu. Yang pertama adalah facing, kemudian mulai untuk roughing. Kita tunggu sampai nanti selesai roughing. Pada saat roughing, mesin CNC membutuhkan waktu beberapa saat sampai nanti ketika finishing. Nah, saat ini sudah memulai roughing, maka kita tunggu sebentar sampai pengerjaan roughing selesai. Nah, pada saat ini setelah roughing dan finishing, kemudian pengerjaan ulir. Ini adalah ulir M14 pekerjaan ulir telah selesai. Kemudian kita mencoba ulirnya dan hasilnya sangat presisi. Ini adalah hasil pembelajaran pembuatan poros mandril dengan CNC turning. Inilah teman-teman hasil dari pembelajaran CNC turning kali ini. Hasil yang sangat presisi, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.